Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan materi dari matkul interpersonal dan anti korupsi yang dipimpin oleh Dr. Spencer Replohat Hutapea. Saya di sini membawakan materi pertama, yaitu analisis kasus korupsi terkenal di Indonesia. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dendu Damayanti dengan NIM 225600017, Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini pembahasannya mengenai yang pertama analisis kasus korupsi Kementerian Pertanian, yang kedua pusat edukasi anti korupsi, yang ketiga pengolahan data kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur. Introduction-nya, definisi korupsi. Korupsi adalah tindakan ilegal yang melibatkan abusivitas kekuasaan untuk tujuan personal atau organisasional, biasanya dengan cara suap, rasuah, atau manipulatif. Signifikansi, yaitu korupsi memiliki dampak signifikan pada ekonomi, politik, dan sosial negara. Sini hasil dan pembahasan analisis kasus korupsi. Dalam rangka menelusuri dan mengungkap secara sistematik mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo di Kementerian Pertanian tahun 2023. Kajian penelitian ini menggunakan teori negotiated order sebagai sebuah teori analitis. Negotiated order teori merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang menginvestigasi cara di mana makna dibentuk melalui interaksi manusia dan terdapat negosiasi yang berkelanjutan. Sebuah organisasi bersatu bukan karena struktur perannya, tapi karena para anggotanya membangun dan merekonstruksi tatanan. Secara sadar atau tidak sadar, bernegosiasi atas pengaturan formal dan informal di antara mereka sendiri adalah asumsi utama dari teori ini. Ini kasusnya, korupsi ini terjadi di sektor minyak dan gas atau migas, yaitu penunjukan langsung penjualan minyak mentah, kondensat, bagian negara sejak 23 Mei 2009 hingga 2 Desember 2011. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 2,7 miliar USD atau setara 35 triliun rupiah. Mereka yang dihukum dalam kasus ini antara lain mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas di Joko Harsono, dan mantan Direktur Utama PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia atau TPPI, Hanggo Wegratno. Ini analisis politiknya. Korupsi ialah tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan uang negara secara tersistem dan terstruktur yang dikendalikan serta dilindungi oleh elit politik yang menguasai aspek-aspek bernegara untuk kepentingan partai politik. Contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kasus EKTP. Deskripsinya, kasus pengadaan EKTP menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto dengan kerugian negara 2,3 triliun. Analisisnya, korupsi melibatkan praktik suap dan manipulatif dalam pengadaan barang dan jasa. Contoh praktisnya yaitu suap. Pejabat publik menerima uang suap untuk memperlancar proses pengadaan EKTP. Contoh yang kedua ada kasus korupsi di sektor minyak dan gas. Deskripsinya yaitu penggunaan kondensat ilegal di kilang minyak Tuban dengan kerugian 2,7 miliar USD atau setara 3,35 triliun.
Analisisnya korupsi melibatkan penjualan kondensat mentah tanpa izin yang sah, sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Kerugian besar bagi negara. Maaf. Penjualan tanpa izin ya, contohnya kondensat mentah dijual tanpa izin resmi, sehingga sulit dipantau dan menghindari pajak. Yang ketiga, kasus PT Asapri. Deskripsinya, PT Asapri mengalami kasus korupsian besar dengan kerugian 23,74 triliun dari tahun 2012 hingga 2019. Penyimpanan dana investasi dan penggunaan dana untuk kepentingan personal pelaku. Analisisnya, pelaku melakukan transaksi ilegal dan manipulatif dalam pengelolaan dana investasi, sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Contoh praktisnya, transaksi ilegal, dana investasi digunakan untuk proyek-proyek yang tidak sah atau untuk kepentingan pribadi pelaku. Konklusi, korupsi memiliki dampak signifikan pada semua aspek kehidupan suatu negara. Pentingnya adopsi sistem anti korupsi yang efektif dan transparan untuk mencegah kasus korupsi di masa depan. Ini ada daftar pustakanya, saya mengambil isi materi tersebut dari sini. Bisa di searching mungkin. Dan terima kasih, itu presentasi saya untuk materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.